wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPIC. PPIC kepanjangan dari Production Planning and Inventory Control. PPIC merupakan bidang pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan proses produksi dari menyiapkan bahan baku hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi. PPIC adalah salah satu unit penting dalam industri farmasi. PPIC bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan produksi serta persediaan obat-obatan dalam perusahaan farmasi. Fungsi Departemen PPIC dalam inventory control adalah untuk menghindari stock out dan stock over. Stock out merupakan suatu kondisi di mana kekurangan persediaan bahan baku atau bahan kemas untuk proses produksi. Sedangkan stock over adalah kondisi di mana industri memiliki terlalu banyak persediaan bahan baku atau bahan kemas untuk diproduksi atau melebihi kapasitas yang diproduksi. Tugas PPIC yaitu 1. Membuat rencana produksi dengan pedoman rencana sales marketing. Bagian PPIC memperoleh informasi dari bagian pemasaran dan juga bagian produksi. PPIC menyusun rencana produksi dan jadwal produksi, kemudian didistribusikan ke bagian produksi dan bagian lain yang terkait dengan produksi. Perencanaan produksi diterbitkan oleh bagian PPIC dengan jangka waktu 1 tahun, 3 bulan, 1 bulan, atau 1 minggu, serta merealisasikannya dalam bentuk rencana produksi harian. Membuat rencana pengadaan bahan. Berdasarkan rencana dan kondisi stok dengan menghitung kebutuhan material produksi berdasarkan standar stok yang ideal. Yang ketiga yaitu memantau semua inventory. Pemantauan ini dilakukan baik untuk proses produksi, stok yang ada di gudang maupun yang didatangkan sehingga pelaksanaan proses dan pemasukan pasar tetap berjalan dengan lancar dan seimbang. Yang keempat yaitu membuat evaluasi proses produksi. Yang kelima mengolah data, membuat rencana dan menganalisa realisasi produksi, sales serta data inventory. Yang keenam yaitu mengatur distribusi obat-obatan ke berbagai lokasi untuk kebutuhan pasien. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang tujuan dari PPIC. Ada 5 dasar. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas perusahaan. Kedua, memaksimalkan modal untuk produksi. Ketiga, mengatur proses produksi. Dan yang keempat, mengendalikan pendistribusian bahan baku. Dan yang kelima, membantu divisi lain dalam perusahaan. Manfaat memiliki PPIC. Yang pertama, mengurangi biaya inventaris. Jadi yang dimaksudkan adalah perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak budget untuk proses inventaris yang tidak diperlukan karena biaya untuk produksi sudah diperkirakan di awal sebelumnya. Yang kedua, pengurangan waktu idle. Waktu idle atau masa menganggur bisa terjadi ketika mesin atau karyawan tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, ada mengurangi biaya tenaga kerja. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan pelanggan. Jadi PPIC adalah divisi dengan beberapa tanggung jawab, salah satunya meningkatkan pelayanan pelanggan. Karena mewujudkan melalui ketersediaan barang di pasar, jika produk masuk ke pasaran tepat waktu, pelanggan akan puas dengan layanan. Yang terakhir adalah meningkatkan ROA atau Return of Assets perusahaan. Ketika perusahaan mampu meningkatkan kapasitas produksinya, maka dalam hal ini PPIC sudah mampu meningkatkan ROA perusahaan. Perusahaan juga akan mampu menemukan proses terbaik yang mampu memanfaatkan berbagai alat perusahaan secara lebih maksimal. Selain itu, mesin perusahaan juga tidak akan mengalami overuse karena sudah direncanakan dengan baik sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan. Berbagai aset perusahaan dalam bentuk mesin dan juga peralatan lainnya juga akan lebih efektif untuk menghasilkan produk yang tepat. Karena kembali lagi PPIC ini adalah Planning, Product and Inventory Control. Jadi semua hal yang berkaitan dengan produksi
sampai terjadinya produk sudah direncanakan dengan matang dan dikontrol dengan baik. Selanjutnya, PPIC merupakan suatu sistem perencanaan, pengendalian, dan alat untuk mengambil keputusan. Jadi ini adalah ini adalah macam-macam dari proses untuk bisa menghasilkan produk. PPC yang artinya Production Planning and Control, pengendalian dan perencanaan produksi. Yang pertama adalah Production Forecasting. Yang dimaksudkan ini adalah peramalan produksi. Jadi sebelum perusahaan memproduksi, perusahaan akan melakukan peramalan untuk kapasitas produksi sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua adalah Material Planning, perencanaan bahan, yaitu merupakan proses perencanaan menyatakan semua bahan, tenaga kerja, teknik manufaktur, sumber daya, dan detail awal lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi. Jadi pada proses material planning atau perencanaan bahan ini, semua yang dibutuhkan dalam produksi itu diperhitungkan, direncanakan dulu dari bahan, tenaga kerja, teknik manufaktur, sumber daya, dan lain-lain yang akan digunakan pada proses produksi nantinya. Yang ketiga ada Production Schedule and Control atau penjadwalan dan pengendalian produksi, yaitu waktu dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Penjadwalannya itu harus membantu dalam mengatur langkah-langkah produksi dalam urutan prioritas dan idealnya mencakup waktu mulai dan berakhirnya semua tugas produksi. Jadi penjadwalan mulai dari proses awal kapan produksi akan dilakukan sampai berakhirnya itu sudah diperhitungkan. Yang keempat ada Budgeting and Cost Control atau penganggaran dan pengendalian biaya. Jadi pada PPC yang keempat ini anggaran biaya juga sudah harus ditentukan. Yang kelima ada Manpower Planning atau perencanaan tenaga kerja. Jadi selain penganggaran dan pengendalian biaya, tenaga kerja juga harus diperhitungkan, butuh berapa orang atau karyawan yang akan melakukan pada tahap produksi mulai dari awal sampai selesai. Yang keenam Production Performance Analysis atau analisis kinerja produksi, yaitu tentang mengukur seberapa baik kinerja produk Anda sehubungan dengan tujuan yang ingin Anda capai. Jadi dianalisis proses produksi ini baik atau tidak. GSE atau Ground Support Equipment and Tool Planning atau perencanaan alat utama dan alat pendukung. Setelah penganggaran biaya, perhitungan tenaga kerja, alat-alat yang akan digunakan juga diperhitungkan, juga disediakan supaya pada proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah Production Method and Standard, metode dan standar produksi. Setelah semua proses yang pertama sampai ke-7 selesai, yang terakhir adalah menentukan metode apa yang akan digunakan yang pastinya harus sesuai dengan standar produksi yang ada. Yang selanjutnya yaitu pengaruh PPIC dalam industri farmasi. Ada 3. Yang pertama, terjaminnya ketersediaan obat-obatan di pasaran. Yang dimaksudkan adalah PPIC nantinya akan bertugas dalam proses merencanakan dan mengendalikan produksi serta persediaan obat-obatan. Dan yang kedua, efisiensi produksi dan persediaan. Melalui analisis data dan perhitungan yang dilakukan oleh PPIC, efisiensi produksi dan persediaan obat-obatan dapat dioptimalkan, sehingga tidak dapat menimbulkan stock out atau stock over obat-obatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produksi. Dengan adanya PPIC yang mengendalikan proses produksi ini, kualitas produksi obat-obatan dapat terjaga dengan baik dan dapat menghasilkan setiap produk obat yang memenuhi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga nantinya dapat diperoleh obat-obatan yang berkualitas. Cara meningkatkan PPIC, salah satunya yaitu 1. Menggunakan teknologi sistem informasi manajemen atau perangkat lunak produksi dan inventari. Contohnya
sistem ERP. Sistem ERP merupakan salah satu sistem perangkat lunak yang penting dalam dunia bisnis modern. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, sistem ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan manajemen rantai pasokan. Sistem ERP juga memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang kedua, dapat melakukan pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala.